Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Luminor Hotel, Jalan Pecenongan nomor 35. Masih ngomongin toleransi beragama di Indonesia pasca pemilu kemarin yang menurut beberapa orang sih katanya ada gesekan, tapi menurut setelah kita diskusikan sejauh ini harusnya sih kita baik-baik aja ya Pak Anwar ya. Iya. Nah, mungkin bisa menjadi masukan juga di pemerintah selanjutnya yang saya tidak mau, sekali lagi tidak mau mendahului keputusan MK. Tapi memang berdasarkan hasil pemilu kemarin dari penghitungan angka, kemungkinan besar Pak Jokowi dengan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin akan sampai 2024 kita akan ini. Mungkin ada masukan dari Pak Anwar bagaimana, apalagi ada Kiai Haji Ma'ruf Amin di situ untuk semakin menjaga kedamaian dan kehidupan bertoleransi. Saya belum bisa berkomentar tentang itu, tentang siapa yang akan jadi presiden karena keputusan MK-nya belum. Betul. Tapi untuk masukan cuma bagi saya begini, siapapun yang akan menjadi presiden, apakah Pak Jokowi atau Pak Prabowo, maka menurut saya harus ada rekonsiliasi nasional. Dan oleh karena itu bagi saya ya tidak ada istilah membuang, ya. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi yang menang, ya Pak Jokowi menarik juga lah orang-orang dari pihak Pak Prabowo untuk terlibat juga di dalam mengurus bangsa dan negara ini. Dan kalau seandainya Pak Prabowo yang menang, Pak Prabowo juga mengajaklah orang-orang yang dari pihak Pak Jokowi untuk terlibat juga untuk mengurus bangsa dan negara. Karena menurut saya tidak hanya bisa diurus, negara ini tidak bisa diurus oleh Pak Jokowi sendiri. Dan juga tidak bisa diurus oleh Pak Prabowo sendiri. Ini negara ini harus kita urus secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu kalau seandainya ada yang tidak masuk ke dalam jajaran kabinet misalkan, ya kritik lah ya. Tapi kritiknya kritik yang dinamis, kritik yang positif. Kalau misalkan Pak Jokowi yang jadi presiden, ya Pak Prabowo silakan mengkritik. Ya, tapi kritik yang dinamis dan positif. Dan kalau misalnya Pak Prabowo yang jadi presiden, ya kelompoknya Pak Jokowi silakanlah menjadi kelompok yang mengkritisi, tapi mengkritisinya secara positif dan dinamis. Secara saya begitu saja. Siapapun yang nanti memimpin Siapapun memang yang harus akan saling memimpin negeri rekonsiliasi ini, dan saling kita mengajak. mengharapkan supaya semua pihak mendukung. Okay. Dan bentuk mendukungnya itu bisa dalam bentuk mengkritisi ya, tapi mengkritisinya dengan beretika, berakhlak, beradab, kemudian dan dinamis. Nah, untuk yang di bawah-bawah ini yang sebenarnya masih ramai lah di WhatsApp grup, di sosial media. Ya kalau bagi saya ya kan masing-masing yang di bawah ini kan ada atasannya. Ya. Yang di bawah ini ada yang di kelompok Pak Jokowi, ya Pak Jokowi atasannya. Oleh itu Pak Jokowi yang menjelaskan ke bawah, dan kelompok yang satu lagi ya Pak Prabowo dengan kawan-kawan, dengan Pak Sandi yang atasannya. Oleh itu kita mengharapkan Pak Jokowi dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin bisa menenangkan dan menenteramkan para pengikutnya. Mungkin Pak Prabowo dengan Pak Sandi juga bisa melakukan hal serupa gitu. Supaya negeri ini aman, damai, tentram dan bahagia. Ya. So kalau seandainya negeri ini tidak aman dan tidak tentram, maka tidak mustahil negeri ini kayak Syria. Dari Romo ada yang mau ditambahkan? Ya, saya melihatnya kan sekarang ada upaya-upaya itu ya, apa yang dilakukan oleh Pak JK mendatangi Pak Prabowo, itu kan sudah upaya rekonsiliasi ya. Dan ini menunggu proses ya. Yang penting beginilah. Supremasi hukum itu ditegakkan ya, tapi pendekatan-pendekatan kultural juga harus. Maka pentingnya tokoh masyarakat, tokoh agama itu mendinginkan situasi. Jangan sampai kita semua itu menjadi provokasi. Yang kedua menurut saya, mau tidak mau harus ada etika dalam media sosial. Jangan media sosial itu menjadi alat untuk memperkeruh suasana atau alat untuk membuat provokasi emosional dan melegalkan kekerasan. Maka harus ada dimanapun semua negara, bahkan di Jerman itu orang yang menyebarkan kebohongan hoax itu hukumannya tinggi. Dan sekarang di Prancis sudah mulai disusun satu undang-undang bagaimana mengatur media sosial di Uni Soviet. Artinya apa? Situasi seperti Indonesia hampir semua negara mengalaminya. Maka sekarang pentingnya apa? Pertama ya etika. Etika media sosial itu bagaimana kita dalam menegakkan etika sosial itu berarti alat pemersatu, bukan alat pemecah belah, bukan alat provokasi, bukan menebarkan kebencian, ketakutan, kecemasan. Tapi media sosial menjadi sarana untuk menebarkan kebaikan, menebarkan, memupuk cinta tanah air dan persatuan itu. Dan kalau dibawa, saya rasa masyarakat sudah biasa. Yang persoalan media sosial ini kan sebenarnya juga banyak anonim, tidak jelas. Karena ini bisa juga menggunakan robot, kan itu mesin. Jadi itu harus guna, maka dengan masyarakat lebih kritis dan selektif, sehingga berita-berita yang memprovokasi jangan di-share, jangan dibagikan. Jadi kita harus menjadi komunitas pemutus kata, bukan penggiat kata. Lah komunitas kata itu kan selektif. Kalau berita itu tidak ada sumbernya, berita itu hoax, berita itu sudah bombastis, berita itu tidak ada fakta dan datanya, ya jangan share.
kita hapus saja. Jadi kita juga bisa mencegah kok. Mencegah keburukan itu ketika kita sendiri dengan sadar, tahu dan mau tidak men-share. Lah, tapi kalau kita lata karena kita dianggap well information, informasi belum dibaca sudah kita share. Lah itu berarti kita kan tidak memiliki kedaulatan dan kemerdekaan. Jadi kita itu punya kuasa. Kekuasaan di tangan kita kok. Sehingga kekuasaan itulah kita gunakan untuk menebarkan kebaikan, untuk menebarkan cinta kasih dan menegarkan persatuan. Bangsa ini harus keluar dari mental terjajah itu. Dan itu juga para elitnya. Jangan elitnya mental terjajah, tapi elit harus memiliki yang disebut oplarung, pencerahan, sehingga ke depan kita mampu menjadi bangsa yang memiliki kejayaan dan kita bisa mengantar bangsa ini ke pintu gerbang kemerdekaan yang sejati. Amin. Terima kasih Pak Anwar, terima kasih Romo Beni. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan dan mudah-mudahan tayangan hari ini juga banyak ditonton sama orang dan semoga kedepannya Indonesia menjadi damai selalu. Dah.